Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Delia. Di sini aku mau sharing tentang produk-produk perawatan tubuh untuk ibu hamil. Pada awal aku hamil tuh kayaknya bingung banget. Kayaknya ada beberapa produk yang harus aku ganti deh untuk perawatan sehari-hari karena takutnya membahayakan untuk janin. Nah, setelah aku browsing, kemudian aku nonton YouTube, kayaknya banyak sih yang nge-review tentang perawatan produk untuk ibu hamil, tapi rata-rata yang dipakainya itu susah didapat dan harganya mahal-mahal. Padahal sebagai rakyat biasa ya, aku tuh biasanya pakai produk yang biasa aja dan mudah didapat di pasaran. Nah, akhirnya aku browsing dan coba lihat beberapa bahan kimia yang berbahaya. Kemudian aku cocokin dengan produk-produk yang sehari-hari aku pakai. Kalau misalnya ada produk-produk yang memiliki bahan komposisinya itu berbahaya, ya udah aku ganti. Tapi kalau misalnya produknya itu kira-kira aman, ya udah aku lanjutin pakai. Nah, sebelum aku sebutin produk-produk yang biasa aku pakai sehari-hari, di sini aku mau jelasin dulu beberapa bahan kimia yang berbahaya untuk ibu hamil. Yang pertama itu ada paraben, kemudian merkuri, SLS atau SLES, ada triklosan, ada phthalate, fluoride, retinoid, benzon atau oksibenzon, dioksin, timbal, hidrokinon, dan diethanolamin. Nah, itu adalah bahan-bahan kimia yang berbahaya untuk ibu hamil. Nah, sekarang aku lanjut ya, kita mulai sharing produknya. Yang pertama, sabun mandi. Nah, sebelum hamil aku sama suami pakai produk macam-macam sabun mandi. Tapi setelah hamil aku mulai cek-cek nih, siapa tahu di sabun mandi itu ada kandungan yang berbahaya untuk janin. Dan ternyata betul, salah satunya adalah kandungan SLS. Hampir di semua sabun itu ada kandungan SLS-nya. Bahkan di produk sabun mandi bayi pun ada. Nah, jadi bingung kan mau pakai apa. Akhirnya setelah aku cari-carinya di supermarket gitu ya. Setiap sabun tuh aku cekin komposisinya. Dan aku dapet salah satu sabun yang tidak mengandung SLS adalah sabun Dettol. Nah, sabun Dettolnya itu adalah varian yang warna pink, yang tulisannya Dettol Skincare Antibakterial. Itu khusus yang batangan ya, karena setelah aku cek ternyata di yang sabun cairnya dengan varian yang sama ada kandungan SLS-nya. Jadi ya udah aku pakai aja yang sabun batangan itu. Dan anehnya lagi di antara varian yang lain sama semuanya mengandung SLS. Dan bahkan sebetulnya aku tuh sukanya wangi yang original, yang warna putih hijau itu, yang wanginya kayak Wipol. Tapi itu tuh sama mengandung SLS. Jadi akhirnya aku konsisten pakai sabun Dettol yang warna pink itu. Oke, lanjut di produk kedua yaitu shampoo. Nah, hampir sama seperti di sabun, di shampoo itu biasanya banyak mengandung SLS. Kita hampir susah cari sampo yang tidak mengandung SLS kalau di supermarket ya, tapi kalau di brand-brand tertentu yang harganya memang mahal, itu banyak sih sampo-sampo organik yang tidak mengandung SLS. Nah, akhirnya aku putusin untuk memakai shampoo Natur Ezel ya. Jadi di sini tuh sebetulnya masih ada kandungan SLS-nya ya, tapi di urutan komposisinya itu dia urutan keempat. Kan katanya di susunan komposisi itu kalau disebutin pertama itu kandungan terbesar. Nah, jadi aku nggak apa-apa deh coba pakai ini karena mungkin kandungan SLS-nya tidak sebesar sampo-sampo yang lain. Ya bismillah aja ya. Nah, aku pakai sampo ini tuh rasanya enak, seger banget. Ini mungkin karena ginsengnya jadi kayak ada sensasi anget gitu di kepala. Dan kalau misalnya kita pakai tuh berasa seger, bikin rambut tidak berminyak. Kemudian ya enak aja sih, karena kan biasanya di usia kehamilan yang sudah besar itu biasanya kita sering kegerahan ya, suka pengen mandi, pengen keramas. Kalau pakai sampo ini rasanya seger banget. Ya, selanjutnya produk ketiga yaitu pasta gigi. Nah, di pasaran sebetulnya pasta gigi juga banyak mengandung SLS dan bahkan fluoride. Tapi masih ada beberapa pilihan sih yang mengandung SLS. Nah, di trimester awal tuh aku pakai Sensodyne Total Care. Itu produknya kebetulan nggak ada ya, nanti bisa dilihat di samping ini. Nah, itu produknya tidak mengandung SLS, tapi yang aku rasain rasanya kurang enak di gigi gitu, di mulut ya. Jadi tuh dia tidak berbusa kan, karena tidak mengandung SLS dan rasanya nggak seger gitu. Apalagi kalau misalnya ibu-ibu yang
di awal-awal kehamilan itu mengalami mual muntah yang hebat, biasanya sikat gigi itu bikin kepicu untuk muntah. Nah, kalau pakai itu rasanya sih kayaknya pengen muntah ya. Tapi alhamdulillah sih aku enggak, karena aku memang dari awal kehamilan tuh enggak mengalami mual muntah. Jadi masih nyaman-nyaman aja pakai pasta gigi itu. Nah, tapi pas udah habis pasta gigi itu, aku ganti pakai enzim. Pasta gigi enzim ini yang varian klasik mild. Ini juga sama, tidak mengandung SLS, tapi ini lebih enak, lebih nyaman digunakan karena dia lebih segar di mulut, dan walaupun busanya sedikit, dia masih bisa tidak memicu untuk pengen muntah gitu. Jadi aku sampai sekarang pakai yang enzim yang ini. Untuk produk yang keempat yaitu sabun pencuci muka. Aku termasuk orang yang nggak bermake up lengkap ya. Jadi setelah beraktivitas, kayaknya aku cukup membersihkan muka pakai sabun pencuci muka aja. Nah, buat sabun pencuci muka, aku pilih produk yang banyak direkomendasikan untuk ibu hamil, yaitu Cetaphil. Nah, Cetaphil ini emang ringan banget ya di muka, nggak bikin muka kaku dan kering. Aku sih fine-fine aja ya. Tapi buat yang bermake upnya lengkap, kayaknya kalau pakai Cetaphil aja tuh kayaknya kurang ya, karena kurang bisa mengangkat make up. Jadi harus double cleansing gitu. Nah, tapi buat aku sih Cetaphil udah cukup banget. Produk kelima yaitu pelembab atau sunscreen. Ya karena aku tim make up simple, jadi keseharian aku mau itu berangkat kerja atau kita keluar rumah, aku cuma pakai pelembab atau sunscreen, bedak tabur sama lipstick, itu aja. Nah, untuk pelembabnya aku pakai Wardah yang lightening day cream yang ini. Kemudian kalau pakai sunscreen, aku pakainya Sun Protection Emina. Ini dua-duanya itu SPF-nya 30 ya. Jadi kayaknya cukup sih untuk melindungi kulit muka aku dari sinar matahari. Selanjutnya adalah bedak. Aku pakai bedak tabur Wardah yang lightening loose powder yang kayak gini. Buat orang yang cuekan kayak aku sih ya lumayan lah ya, ini mengcover biar muka aku nggak dekil-dekil amat gitu. Formulanya ringan dan membantu mengurangi minyak berlebih di muka aku. Ya selanjutnya adalah lipstick. Nah aku kurang paham sih ya tentang kandungan lipstick, apakah ada yang berbahaya untuk janin atau enggak. Jadi aku pakai lipstick yang seadanya di rumah aja, yang biasa sehari-hari aku pakai. Mohon maaf nggak ada produknya, tapi nanti bisa dilihat di sini. Aku biasanya pakai lipstick lip cream Wardah Exclusive Matte, atau aku pakai lip cream Pixi, atau produk apa aja sih yang biasa aku pakai sehari-hari gitu. Biasanya sih aku pakai lip cream gitu karena biar bibir aku nggak terlalu kering dan lumayan tahan lama. Ya, dan ini produk yang terakhir yaitu body lotion. Nah, pakai body lotion itu penting banget loh, biar kulit kita tidak kering dan kusam. Tapi tetap kita harus perhatiin komposisinya, apakah ada yang berbahaya untuk janin atau enggak. Biasanya di body lotion itu banyak mengandung paraben, dan itu yang membahayakan janin. Nah, jadi aku sih sekarang pakainya Nature Daily Nourishing Revitalizing. Di sini tidak ada kandungan parabennya, jadi aku pikir cukup aman ya untuk kita pakai. Aku pakai ini enak banget sih karena wanginya enak, terus kemudian meresap ke kulit kita dan bikin kulit kita tidak kering dan kusam. Udah deh, simple banget kan perawatan tubuh aku selama hamil. Aku nggak mau banyak-banyak pakai bahan kimia selama hamil. Tapi emang pada dasarnya aku malesan sih orangnya, cuek dan gak bakat untuk dandan. Ya alhamdulillah sih muka aku nggak terlalu bermasalah selama hamil. Tapi nggak glowing juga sih. Padahal kan kata orang Bumil itu mukanya glowing ya. Tapi kok aku enggak. Tapi ya nggak apa-apa sih. Mungkin emang karena pada dasarnya aku males orangnya. Nah paling segitu aja deh sharingnya tentang produk perawatan tubuh selama aku hamil. Maafin ya simple banget karena emang itu produk yang aku pakai selama hamil. Ini sama sekali bukan produk endorse, lagian siapa pula yang mengendorse aku ya. Tapi ini purely produk-produk yang aku pakai selama hamil. Semoga bermanfaat, dan kalau ada produk-produk rekomendasi lainnya untuk perawatan ibu hamil, silahkan sharing di komentar karena sharing is caring. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya.